Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya semuanya? Kak Kristi berharap adik-adik semua dalam keadaan baik dan sehat. Nah, senang sekali hari ini kita akan bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan kembali di dalam ibadah IMPA minggu ini. Nah, adik-adik semua sudah siap? Dengan penuh pengucapan syukur dan penuh dengan sukacita, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik, yuk kita bangkit berdiri untuk memuji nama Tuhan. Di pintumu ku datang dan mengetok, tok, tok. Di pintumu ku datang dan mengetok, tok, tok. Jikalau kau mendengar, jikalau kau mendengar dan membuka pintumu, ku masuklah. Nah, adik-adik, untuk memulai ibadah IMPA pada pagi hari ini, kita akan bersama-sama menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bagaimana sikap berdoanya? Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini kami menghadap-Mu di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk pagi yang indah, pagi yang cerah hari ini ya Tuhan. Dan pada saat ini kami akan bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan kiranya berkenan menyertai ibadah IMPA pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti dalam keadaan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, saat ini kita akan membaca Mazmur. Adik-adik semua sudah menyiapkan Alkitabnya. Kita akan membuka Alkitab kita dan membaca dari Mazmur 113 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Dari Mazmur 113 ayat 1 sampai 3. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari. Terpujilah nama Tuhan. Nama Tuhan selalu mengisi, biar pikul salib selalu mengisi. Banyak kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang. Dipanggil Tuhan selalu mengisi, serahkan diri kepada Tuhan saudara. Sebab Tuhan selalu mengisi, kerja buat Tuhan selalu mengisi, biar pikul salib selalu mengisi. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang. Dipanggil Tuhan selalu mengisi, serahkan diri kepada Tuhan saudara, serta Tuhan selalu mengisi. Sudah siap adik-adik dengan Alkitabnya? Sebelum kita membaca, mari kita berdoa memohon tuntunan Roh Kudus untuk memimpin kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang berkuasa, ya Kristus yang pengasih, kami akan membaca firman Tuhan. Karunikanlah kami Roh Kudus-Mu sehingga kami boleh mengerti firman Tuhan yang akan dibantu oleh Kakak Layan dalam menjelaskannya. Terima kasih ya Tuhan,
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sekali lagi selamat pagi adik-adik. Kita sudah membaca tadi dari Nehemia pasal 3 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Adik-adik tahu itu siapa Nehemia? Ya, diceritakan bahwa Nehemia adalah juru minuman bagi raja. Juru minuman raja adalah profesi yang istimewa karena dia adalah orang yang sangat dipercaya oleh raja. Saat itu di Persia yang berkuasa adalah Raja Artasasta. Nehemia mendengar tentang kondisi orang Yerusalem yang berada dalam kesukaran besar karena tembok Yerusalem telah terbongkar, telah runtuh, dan pintu-pintu gerbang telah terbakar. Hal ini disebabkan saat Babel menguasai Yerusalem. Bait Allah dan tembok-tembok Yerusalem dihancurkan. Tembok-tembok itu berfungsi sebagai pelindung dari serangan musuh. Jadi, saat tembok-tembok kota itu hancur, maka kehidupan orang-orang di sana akan sangat rentan, sebab sangat mudah untuk diserang musuh. Oleh karena itu, Nehemia menjadi sedih memikirkan bangsanya. Nehemia berkeinginan untuk kembali pulang ke Yerusalem, membangun tembok-tembok itu supaya masyarakat di Yerusalem terlindungi dari ancaman musuh. Nah, memikirkan hal itu, Nehemia murung. Nehemia berpikir dan tentu saja berdoa kepada Allah, memohon pertolongan Allah bagi orang-orang Yehuda, orang-orang yang tinggal di Yerusalem. Nah, adik-adik, ketika Raja Artasasta melihat kemurungan Nehemia, Raja Artasasta bertanya kepada Nehemia, "Mengapa engkau terlihat begitu murung?" Nehemia dengan agak sedikit takut menjawab, "Bagaimana hamba tidak murung ya Raja? Bangsa hamba berada dalam kondisi bahaya karena tembok-tembok kota Yerusalem hancur." Raja kemudian bertanya kepada Nehemia, "Apa yang engkau inginkan dariku?" Lalu Nehemia menjawab lagi, "Jika raja berkenan, maka kirimlah hambamu kembali ke tanah nenek moyang hamba, yaitu Yerusalem. Hamba mohon supaya raja memberikan surat bagi para bupati sehingga hamba boleh sampai ke Yerusalem dan membangun tembok-tembok kota nenek moyang hamba." Adik-adik, Raja Artasasta mengabulkan permohonan Nehemia. Dan Nehemia pulang ke Yerusalem dan akan membangun tembok-tembok kota itu. Nah, adik-adik, setelah sampai di Yerusalem, Nehemia memimpin pembangunan tembok Yerusalem. Dalam pembangunan itu, Nehemia mengajak banyak orang untuk ikut serta. Imam menabiskan pintu gerbang, memasang pintu, dan juga membangun tembok-tembok yang sudah rusak. Nehemia mengajak banyak orang untuk bekerja bersama-sama membangun tembok Yerusalem, supaya tembok Yerusalem dapat
terselesaikan dengan cepat dan baik. Adik-adik, ayat yang kita baca tadi dijelaskan banyak kelompok ini, kelompok itu bekerja bersama-sama. Mereka dengan keahliannya masing-masing. Pekerjaan itu dibagi, kelompok ini mengerjakan sebelah sini, kelompok itu mengerjakan sebelah sana. Dan tentu saja dalam proses pembangunan tembok Yerusalem juga banyak tantangan. Ada juga yang tidak setuju, tapi dalam proses pembangunan tembok Yerusalem itu, Nehemia mengajak banyak orang untuk melakukan pekerjaan bersama-sama. Tujuannya adalah demi keamanan seluruh masyarakat Yerusalem. Kalau sudah jadi, mereka bisa beribadah kepada Allah dengan aman dan dapat mempraktekkan hukum Allah dengan baik. Dalam kerjasama, kita bisa melihat bahwa para imam menabiskan pintu-pintu gerbang itu. Artinya pekerjaan bersama-sama ini dipersembahkan kepada Allah. Imam juga ikut serta. Bukan hanya para tukang batu dan tukang kayu. Tujuannya supaya Allah kembali bisa disembah di Yerusalem. Dan hukum Allah kembali bisa dipraktekkan dengan baik oleh orang-orang Yehuda. Adik-adik yang baik, dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita bisa bekerja bersama-sama memuliakan Allah. Misalnya dalam mempersembahkan sebuah pujian. Adik-adik bersama-sama mengumpulkan video dari rumah masing-masing. Dan satu orang bermain musik. Lalu kakak layan yang bisa mengerjakannya, yang punya keahlian untuk mengedit video itu sehingga bisa menghasilkan sebuah tayangan yang indah untuk memuji Tuhan. Semua bekerja bersama-sama. Tentu kalau hanya satu yang mengirimkan video, pujian itu tidak bisa jadi dengan baik. Contoh lainnya, ketika ada teman kita yang sakit, nah kita semua ikut mendoakan. Bersama-sama mendoakan supaya teman kita yang sakit segera sembuh. Atau dalam hal lain ketika ada yang mengalami kesusahan, kita bisa bersama-sama selain mendukung dalam doa, kita juga bisa mengumpulkan bantuan untuk meringankan teman yang sedang kesusahan. Nah, perbuatan kita tersebut adalah perbuatan yang sesuai dengan perintah Tuhan. Dengan demikian kita bisa atau kita sudah bekerja bersama-sama untuk memuliakan Tuhan. Jadi adik-adik, kakak mengajak kita semua mau bekerja sama untuk satu tujuan, untuk memuliakan Tuhan.
Nah, adik-adik, untuk aktivitas hari ini kita akan bersama-sama membuat aktivitas dari kertas, di mana aktivitas ini berbentuk orang yang sedang bergandengan tangan. Aktivitas ini berkaitan dengan judul cerita pada hari ini, yaitu Aku Bekerja Bersama-sama. Nah, adik-adik, untuk bahan-bahan aktivitas yang kita perlukan antara lain 1. Kertas, yang kedua gunting, yang ketiga krayon atau pensil warna. Nah, setelah itu, di sini Kak Kristi memakai kertas HVS. Kertasnya kita lipat menjadi 2, kemudian dilipat lagi menjadi beberapa bagian seperti ini. Untuk sisi yang kiri kita lipat menjadi 3. Kemudian yang sisi berikutnya kita lipat lagi menjadi 3 bagian juga. Nah, seperti ini adik-adik. Kita rapikan terlebih dahulu setiap sisinya supaya semuanya lebarnya sama panjang dan sama rata. Nah, setelah itu kertas yang sudah kita lipat tadi dipotong menjadi 2 bagian seperti ini. Untuk adik-adik yang belum dapat menggunakan gunting, bisa dibantu oleh kakaknya atau juga boleh dibantu dengan mama papa atau pendamping ya adik-adik. Nah, sekarang sudah terbagi menjadi 2. Untuk kertas yang pertama kita gambar terlebih dahulu seperti ini. Kemudian untuk kertas yang kedua kita gambar lagi adik-adik. Kalau di sini Kak Kristi menggambar dengan bentuk anak laki-laki dan anak perempuan, tetapi adik-adik boleh bebas membuat dengan bentuk yang mana saja boleh. Kemudian setelah itu sesuai dengan pola kita gunting ya adik-adik. Nah, setelah dibuka akan tersambung seperti ini. Nah, untuk yang kertas yang kedua, yang bentuk gambar anak perempuan, kita juga gunting mengikuti sesuai dengan pola yang ada. Nah, hati-hati ya adik-adik, untuk bagian atasnya, kepalanya ini ada bentuk rambutnya. Pelan-pelan mengguntingnya sesuai dengan polanya. Nah, sekarang kita buka. Nah, adik-adik, sama kan sesuai dengan yang tadi yang pertama? Yang ini juga tersambung tangannya. Nah, sekarang Kak Kristi mempunyai 2 pola, yaitu anak laki-laki dan anak perempuan. Sekarang Kak Kristi ingin mewarnai setiap bagian dari gambar anak laki-laki ini dengan berbagai macam warna. Sekarang Kak Kristi memakai krayon ya adik-adik. Ada merah, ada kuning, ada biru. Selanjutnya, boleh adik-adik memakai warna apa saja sesuai dengan yang adik-adik inginkan. Nah, untuk gambar anak laki-laki sudah jadi adik-adik. Sekarang Kak Kristi ingin mewarnai untuk pola anak perempuannya. Sama ya adik-adik, Kak Kristi mewarnai dengan berbagai macam warna.
adik-adik, Kak Kristi sudah mewarnai setiap bagian dari pola anak laki-laki dan anak perempuan ini. Bagaimana dengan adik-adik? Apakah sudah membuatnya juga? Nah, adik-adik kalau sudah selesai untuk membuat aktivitas ini, adik-adik dapat menempelkan aktivitas ini pada dinding bagian di rumah adik-adik yang mungkin diperbolehkan untuk ditempel aktivitas atau di depan pintu kamar, atau dapat juga pola ini atau bentuk orang yang sedang bergandengan ini dilipat kemudian dijadikan sebagai pemisah buku atau sisipan Alkitab. Nah, demikian adik-adik aktivitas hari ini. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti dan mempelajari untuk cara-cara pembuatan aktivitas ini. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terus kami mengucap syukur ya Tuhan untuk berkat-berkat Tuhan. Terima kasih kami boleh belajar firman Tuhan. Terima kasih kami boleh mendengarkan cerita yang disampaikan oleh Kakak Layan. Ajar kami Tuhan untuk boleh tahu dan mengerti akan firman Tuhan sekalipun kami masih anak-anak. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mengucap syukur Tuhan kalau kami boleh mengakhiri belajar kami di semester genap. Terima kasih Tuhan, kami telah menerima hasilnya, kami telah mendapatkan nilai-nilai. Tuhan, biarlah kedepannya kami boleh lebih rajin lagi belajar di kelas yang lebih tinggi. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berterima kasih Tuhan untuk segala berkat Tuhan yang boleh kami terima melalui kedua orang tua kami. Saat ini Tuhan, kami berdoa untuk orang tua kami. Tuhan, berikanlah kesehatan serta hikmat bagi orang tua kami. Tuhan juga berikan pertolongan, kasih, sukacita bagi kakak, adik, dan semua orang tua kami serta saudara-saudara kami semua yang ada di dalam rumah kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa juga saat ini ya Tuhan untuk gereja dan pelayanannya. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta, untuk penatua, diaken, kakak-kakak layan, serta semua yang terlibat dalam pelayanan. Terus berkati ya Tuhan, biarlah mereka boleh melakukan tugas pelayanannya dengan penuh syukur, penuh tanggung jawab, dan penuh sukacita. Bapa, kami juga berdoa saat ini ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, biarlah bangsa dan negara kami ini Tuhan boleh ada damai sejahtera, boleh ada aman, boleh tercipta ketenteraman. Kami doakan Tuhan, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri dan jajarannya. Tuhan, biarlah mereka boleh melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan rasa takut akan Tuhan. Dengan demikian Tuhan boleh tercipta suasana aman dan tentram bagi bangsa kami ini. Bapa dalam surga, terus kami berdoa ya Tuhan untuk suasana pandemi yang belum juga berakhir. Tuhan, kami doakan untuk saudara-saudara kami yang terpapar virus. Tuhan, kiranya Engkau boleh lawat mereka, Tuhan boleh memberikan kesukacitaan, dan Tuhan boleh menyembuhkan. Untuk proses vaksinasi yang masih dan sedang berlangsung dan akan berlangsung ya Tuhan, kiranya Tuhan berkati. Biarlah melalui vaksinasi ini Tuhan, mata rantai
penyebaran COVID boleh diputus. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami doakan untuk para dokter, perawat, dan tenaga medis yang lain Tuhan yang bertugas di rumah sakit dan di mana tempat untuk mengatasi dan menolong pasien-pasien COVID. Tuhan, Engkau boleh memberikan mereka pertolongan, biarlah mereka juga boleh melakukan tugasnya dengan penuh syukur dan rasa kasih serta tanggung jawab. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami juga saat ini mendoakan orang-orang yang menderita, baik itu karena bencana alam maupun karena pertikaian. Hadirlah ya Tuhan dan lawatlah mereka, Tuhan boleh berikan mereka penghiburan. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Nah, adik-adik, tadi kita sudah bersama-sama memberikan persembahan kepada Tuhan. Dan sekarang kita akan menghadap Tuhan di dalam doa. Kak Kristi mengajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri untuk kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih ya Tuhan, pada pagi hari ini kami menghadap-Mu kembali di dalam doa. Tuhan, pada saat ini kami beserta adik-adik kami sudah memberikan persembahan. Tuhan kiranya berkenan memberkati persembahan ini, dan kiranya persembahan ini dapat digunakan untuk pelayanan dan pembangunan gereja kami. Inilah doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Nah, adik-adik, tiba saatnya saat ini kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini, pada minggu ini, dan kita akan mengakhiri ibadah saat ini dengan menutup di dalam doa. Kak Kristi mengajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri dan kita akan menghadap Tuhan kembali di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, pada pagi hari ini kami sudah bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu serta mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu di dalam ibadah hari ini. Dari awal hingga saat ini kami akan mengakhiri ibadah ini. Semua atas kebaikan-Mu ya Tuhan. Dan pada saat ini kami juga akan membawa setiap firman yang Tuhan sudah sampaikan kepada kami di sepanjang minggu ini. Inilah doa kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kami. Haleluya. Amin.